Ini kelihatan kan ya aku share screen? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oh ya udah. Sebenarnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang udah nyempetin hadir buat konsul sebentar terkait modul satu ini. Jadi sebenarnya hari ini aku cuma pengen ngasih tahu secara garis besarnya aja sih terkait worksheet naratif sama intervalnya. Uh, Sebelumnya mohon maaf karena Bu Faiz ngasih infonya dadakan karena ternyata harus bikin worksheet target perilaku dulu dan terus ternyata beliaunya nggak bisa ngasih feedback secara langsung, jadi semuanya diserahin ke aku. Untuk naratifnya, untuk modul naratif ini, jadi kalian di bagian target perilaku ini nanti tulis variabel yang udah kalian tentuin, terus nanti dicantumin definisi teoritis sama definisi operasionalnya. Terus untuk tempat atau lokasi ini masukin judul filmnya aja. Terus untuk waktu atau tanggal, untuk waktu itu ditulis total durasi film, berarti 1 jam 58 menit ya kalau nggak salah. Terus tanggalnya itu hari dan tanggal kalian mengobservasi film tersebut. Terus untuk periode observasi ini masukin uh, total durasi yang kalian observasi. Misalnya durasi dari 20 menit sampai durasi 50 menit. Berarti itu kan cuma 30 menit ya. Itu tulisin 30 menit, terus tulis juga uh, awalnya jam berapa sampai akhirnya itu jam berapa. Maksudnya durasi filmnya, menitnya, seperti itu. Terus untuk kalian masih bingung nggak untuk ngebedain running sama anekdotal? Masih, Kak. Ya udah aku jelasin lagi ya. Untuk running ini, jadi kalian di sini tuh benar-benar nyantumin sesuai dengan urutan kejadiannya, terus disertai dengan waktu spesifiknya ya. Misalnya di sini kan dia dimulai dari 2:17. Benar-benar ditulis subjek menarik baju saudarinya dan memukul saudarinya beberapa kali. Itu ditulis sampai akhir, jadi benar-benar urutan dari 2:17, 2:19 itu dia ngapain, seperti itu. Tapi yang ditulis itu yang berkaitan dengan target perilaku yang udah kalian tulis ya di bagian perilaku yang diamati. Sedangkan anekdotal itu bedanya di sini. Kalau anekdotal itu benar-benar nggak ditulis waktunya, jadi kalian cuma nulis perilaku-perilaku yang terjadi itu kayak gimana. Sebentar ya. Uh, aku lanjut ya. Jadi bedanya anekdotal sama running itu di situ. Kalau running benar-benar spesifik, ada waktunya, urutan waktunya juga ditulis. Sedangkan anekdotal itu cuma perilaku-perilakunya aja. Tapi nanti seperti yang Bu Faiz bilang, kan kalau anekdotal itu ditulis waktu awal kalian mengobservasi aja ya. Misalnya filmnya itu mulainya di durasi 5 menit pertama, berarti ditulis aja di menit kelima kalian mulai di bagian di sini, di periode observasinya, seperti itu. Masih ada yang kurang paham nggak tentang naratif ini? Insya Allah sudah Mbak. Kak, kalau waktunya itu berarti bukan bukan pas subjek melakukan itu sampai dari menit ke berapa sampai ke berapa gitu, bukan ya Kak?
mulainya doang. Untuk anekdotal ya? Untuk running. Kalau untuk running iya ditulis secara keseluruhan karena kan emang urutan waktunya itu harus jelas ya. Tapi kalau misalnya untuk anekdotal itu ditulis waktu mulainya aja. Kayak Kalau gitu. misalnya running itu, misalnya di menit ke-5 subjek itu memukul, terus sampai menit ke-7 berarti yang ditulis cuman menit ke-5-nya aja atau menit ke-5 sampai menit ke-7? Ditulis menit dari dia mulai memukul itu sampai memukulnya itu berakhir. Terima kasih, Kak. Kak, aku izin nanya. Ya. Kan untuk total keseluruhannya itu kan berarti misalnya ditulis dari awal bagian part kita ngeobservasi kan. Nah, Ya. itu kalau misalnya aku ternyata perilakunya tuh muncul di, misalnya total filmnya 2 jam, terus ternyata 15 menit pertama muncul, terus aku nyatet gitu semuanya dari misalnya 5 menit, dari 15 menit ke 15 sampai menit ke 20. Nah, terus ternyata nanti kayak ada lagi di menit ke 40. Misalnya 5 menit juga dari menit ke 40 sampai menit ke 45. Nah, itu berarti aku nulis total periodenya tuh gimana, Kak? Jadi kalau misalnya kasusnya kayak gitu, nanti kalian bikin aja. Misalnya bikin per periode ya. Misalnya periode 1 itu menit keberapa sampai menit keberapa munculnya. Secara garis besar ya. Terus habis itu lanjut lagi misalnya di scene tengah-tengah itu muncul lagi. Itu tulis lagi periode 2. Itu mulainya dari menit keberapa sampai menit keberapa. Kayak gitu ya. Kasih, Kak. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke interval ya. Nggak ada, Kak. Izin Lanjut nanya aja, nggak lagi. apa-apa. Oh, itu Saya ada, izin Kak. nanya lagi. Iya. Kalau yang di uraian perilaku itu harus ditulis subjek atau boleh diganti dengan nama subjeknya? Kalau di uraian perilaku bisa pakai langsung nama. Misalnya kalian mau observasi tokoh Chris, itu langsung aja. Misalnya Chris menarik baju supir taksi. Tapi harus ini ya, karena kalian harusnya pakai yang molekular, itu jadi harus secara detail. Misalnya memukul supir taksi. Nanti kalian bisa jelasin Chris memukul dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bagian pipi supir taksinya kayak gitu. Jadi benar-benar secara detail perilaku yang terjadi itu kayak gimana dicatat. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Kak, izin bertanya. Iya. Kan dari worksheet-nya itu kan ada satu variabel, terus target perilakunya kan ada banyak gitu kan ya. Terus itu ada aturannya nggak, Kak, buat urutannya gitu di uraian perilakunya? Kalau di uraian perilaku ya nggak ada sih, benar-benar ngikutin karena ini naratif. Misalnya kamu milihnya yang running, itu kan berarti harus urut sesuai waktunya ya. Dari misalnya waktu awal sampai waktu akhirnya itu harus urut kayak gitu. Jadi nggak harus target perilaku yang pertama dulu, enggak sih, nggak harus kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ini kelihatan kan ya aku share screen? Sudah, Kak, sudah kelihatan. Bisa, Kak. Oh ya udah.
Sebenarnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang udah nyempetin hadir buat konsul sebentar terkait modul 1 ini. Jadi sebenarnya hari ini aku cuma pengen ngasih tahu secara garis besarnya aja sih terkait worksheet naratif sama intervalnya. Sebelumnya mohon maaf karena Bu Faiz ngasih infonya dadakan karena ternyata harus bikin worksheet target perilaku dulu dan terus ternyata beliaunya nggak bisa ngasih feedback secara langsung, jadi semuanya diserahin ke aku. Untuk naratifnya, untuk modul naratif ini, jadi kalian di bagian target perilaku ini nanti tulis variabel yang udah kalian tentuin, terus nanti dicantumin definisi teoritis sama definisi operasionalnya. Terus untuk tempat atau lokasi ini masukin judul filmnya aja. Terus untuk waktu atau tanggal, untuk waktu itu ditulis total durasi film, berarti 1 jam 58 menit ya kalau nggak salah. Terus tanggalnya itu hari dan tanggal kalian mengobservasi film tersebut. Terus untuk periode observasi ini masukin total durasi yang kalian observasi. Misalnya durasi dari 20 menit sampai durasi 50 menit. Berarti itu kan cuma 30 menit ya. Itu tulisin 30 menit, terus tulis juga awalnya jam berapa sampai akhirnya itu jam berapa. Maksudnya durasi filmnya, menitnya, seperti itu. Terus untuk kalian masih bingung nggak untuk ngebedain running sama anekdotal? Masih, Kak. Ya udah aku jelasin lagi ya. Untuk running ini, jadi kalian di sini tuh benar-benar nyantumin sesuai dengan urutan kejadiannya, terus disertai dengan waktu spesifiknya ya. Misalnya di sini kan dia dimulai dari 2:17. Benar-benar ditulis subjek menarik baju saudarinya dan memukul saudarinya beberapa kali. Itu ditulis sampai akhir, jadi benar-benar urutan dari 2:17, 2:19 itu dia ngapain, seperti itu. Tapi yang ditulis itu yang berkaitan dengan target perilaku yang udah kalian tulis ya di bagian perilaku yang diamati. Sedangkan anekdotal itu bedanya di sini. Kalau anekdotal itu benar-benar nggak ditulis waktunya. Jadi kalian cuma nulis perilaku-perilaku yang terjadi itu kayak gimana. Sebentar ya. Aku lanjut ya. Jadi bedanya anekdotal sama running itu di situ. Kalau running benar-benar spesifik, ada waktunya, urutan waktunya juga ditulis. Sedangkan anekdotal itu cuma perilaku-perilakunya aja. Tapi nanti seperti yang Bu Faiz bilang, kan kalau anekdotal itu ditulis waktu awal kalian mengobservasi aja ya. Misalnya filmnya itu mulainya di durasi 5 menit pertama, berarti ditulis aja di menit ke-5 kalian mulai di bagian di sini di periode observasinya, seperti itu. Masih ada yang kurang paham nggak tentang naratif ini? Insya Allah sudah, Mbak. Kak, kalau waktunya itu berarti bukan bukan pas subjek melakukan itu sampai dari menit ke berapa sampai ke berapa gitu, bukan ya Kak? Mulainya doang. Untuk anekdotal ya? Kak, untuk running.
Kalau untuk running iya ditulis secara keseluruhan karena kan emang urutan waktunya itu harus jelas ya. Tapi kalau misalnya untuk anekdotal itu ditulis waktu mulainya aja kayak Kalau gitu. misalnya running itu, misalnya di menit ke-5 subjek memukul, terus sampai menit ke-7 berarti yang ditulis cuman menit ke-5-nya aja atau menit ke-5 sampai menit ke-7? Ditulis menit dari dia mulai memukul itu sampai memukulnya itu berakhir. Terima kasih, Kak. Kak, aku izin nanya. Ya. Kan untuk total keseluruhannya itu kan berarti misalnya ditulis dari awal bagian part kita ngeobservasi kan. Nah, Ya. itu kalau misalnya aku ternyata perilakunya tuh muncul di misalnya total filmnya 2 jam, terus ternyata 15 menit pertama muncul, terus aku nyatet gitu semuanya dari misalnya 5 menit, dari 15 menit ke-15 sampai menit ke-20. Nah, terus ternyata nanti kayak ada lagi di menit ke-40, misalnya 5 menit juga dari menit ke-40 sampai menit ke-45. Nah, itu berarti aku nulis total periodenya tuh gimana, Kak? Jadi kalau misalnya kasusnya kayak gitu, nanti kalian bikin aja. Misalnya bikin per periode ya, misalnya periode 1 itu menit keberapa sampai menit keberapa munculnya secara garis besar ya. Terus habis itu lanjut lagi misalnya di scene tengah-tengah itu muncul lagi, itu tulis lagi periode 2, itu mulainya dari menit keberapa sampai menit keberapa, kayak gitu ya. Makasih, Kak. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke interval ya. Nggak ada, Kak. Izin Lanjut nanya aja, nggak lagi. apa-apa. Oh, itu Saya ada, izin Kak. nanya lagi. Oh iya. Kalau yang di uraian perilaku itu harus ditulis subjek atau boleh diganti dengan nama subjeknya? Kalau di uraian perilaku bisa pakai langsung nama. Misalnya kalian mau observasi tokoh Chris, itu langsung aja. Misalnya Chris menarik baju supir taksi. Tapi harus ini ya, karena kalian harusnya pakai yang molekular, itu jadi harus secara detail. Misalnya memukul supir taksi. Nanti kalian bisa jelasin Chris memukul dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bagian pipi supir taksinya kayak gitu. Jadi benar-benar secara detail perilaku yang terjadi itu kayak gimana dicatat seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Kak, izin bertanya. Iya. Kan dari worksheet-nya itu kan ada satu variabel, terus target perilakunya kan ada banyak gitu kan ya. Terus itu ada aturannya nggak, Kak, buat urutannya gitu di uraian perilakunya? Kalau di uraian perilaku ya nggak ada sih, benar-benar ngikutin karena ini naratif. Misalnya kamu milihnya yang running, itu kan berarti harus urut sesuai waktunya ya, dari misalnya waktu awal sampai waktu akhirnya itu harus urut kayak gitu. Jadi nggak harus target perilaku yang pertama dulu, enggak sih, nggak harus kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Interval waktunya ya. Jadi nanti kalian itu yang pertama kalian tentuin itu kalian tentuin dulu tipe intervalnya. Kan itu ada macam-macam ya. Yang misalnya parsial atau yang part time. Nanti kalian pilih dulu antara yang jenis-jenis itu. Terus untuk tipe interval ini harus sama
untuk semua aspeknya. Jadi untuk di interval ini kalian itu benar-benar mengobservasi per target perilaku, maksudnya per perilaku yang diamati yang ada di kolom paling kanan itu. Terus untuk waktunya juga harus sama, misalnya aspek pertama misalnya kalian emang menentuin per 7 menit dengan interval 7, berarti itu kan totalnya ada 49 menit ya, 7 interval, tapi per intervalnya itu diobservasi secara 7 menit. Nah, jadi kalian itu mau observasinya ditonton dulu, misalnya perilaku memukul. Memukul itu perilaku memukul itu misalnya muncul ternyata di interval kedua. Di interval kedua itu berarti kan sekitar ada di menit ke 14 sampai menit ke 21 ya. Sampai sini paham nggak? Enggak, Kak. Apa? Agak Enggak ya? kesusahan yang interval itu. Iya nih, gimana sih modulnya, bentar ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Udah. Kak. Udah, Kak. Oke. Misalnya ini variabel yang diteliti itu prososial. Terus berarti yang kalian observasi ini yang di bagian indikator perilaku. Karena ini indikatornya udah jelas, berarti langsung pakai ini aja ya, langsung pakai indikator perilaku. Tapi karena kalian beberapa ada yang pakai perilaku yang diamati yang di kolom terakhir, jadi yang kalian observasi itu pakai yang perilaku di kolom bagian kanan paling akhir. Misalnya ingin memberikan uang atau barang atau makan. Berarti ini per interval kan 5 menit, terus intervalnya ada 5. Berarti total keseluruhan itu ada 25 menit kalian mengobservasi. Terus ini interval 1, berarti itu tuh interval 1 sampai menit 1 sampai menit ke-5. Terus interval 2 itu menit ke menit ke-5 sampai menit ke-10. Terus interval 3 itu menit ke-10 sampai ke-15. Seperti itu ya. Nah, terus di sini kan ada 2 observer ya, berarti kalian mau observasi sama teman kelompok kalian. Misal, di sini Siti ini perilaku memberikan uang, barang, atau makan, si Siti ini tuh ngelihat ada perilaku ini yang muncul di menit 1 sampai 5. Ini tergantung ini ya, munculnya itu tergantung dari jenis yang kalian pilih tadi. Kan kalau misalnya parsial itu yang jenis-jenis interval itu kan ada parsial, ada part-time, ada whole juga. Sama ada momentary time sama variabel. Nah, misalnya kalian pilihnya yang parsial. Nah, parsial itu kan dicatat jika muncul sekali atau kapan saja asalkan di interval yang sama. Jadi misalnya di sini dia ngelihat misalnya Chris ini memberikan uang, tapi cuma sebentar doang, itu tetap dicatat X perilaku muncul. Tapi misalnya kalau misalnya kalian pakai whole itu jadi dicatat jika perilaku tersebut itu muncul dari awal sampai akhir. Perilaku itu muncul dari awal sampai akhir. Itu baru dicatat. Seperti itu. Paham nggak bedanya si jenis-jenis interval ini? Paham, Kak. Ya udah, aku lanjut ya. Udah kan, udah dicatat kayak gitu. Terus habis itu kalian mengamati lagi nih si indikator perilaku yang kedua, memberikan dengan sikap tersenyum atau berkata atau menyapa langsung. Terus diobservasi lagi. Jadi untuk interval ini, waktu interval itu harus sama ya antar aspek. Misal kalian ini
mengobservasi 5 menit dan ada 5 interval. Ya udah berarti keseluruhan sampai aspek terakhir ini semuanya sama 5 menit per satu intervalnya. Terus lanjut ke perhitungan reliabilitas. Itu udah dijelasin Bu Faiz. Tinggal kalian tonton. Sampai sini ada, oh ya, jadi perhitungan reliabilitas ini dihitungnya per indikator perilaku ini ya, memberikan uang. Jadi saran aku, kalian di bagian perilaku yang diamati itu nggak harus terlalu banyak sih, 2 atau 1 itu juga cukup untuk mewakili masing-masing dari aspek. Kata Bu Faiz sih kayak gitu. Nah, biar nggak ribet kalian menghitung reliabilitasnya juga. Karena kalau misalnya misalnya aspek berbagi, terus ternyata indikator perilakunya ada 3, berarti kalian harus mengamati 3-tiganya, itu muncul atau enggak. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang kurang paham? Kalian hitung-hitung itu di akhir kalau udah selesai mengobservasi. Oke, makasih Kak. Iya. Kak Nisa, aku mau tanya lagi. Iya, gimana tuh? Ini, yang kan di worksheet target perilaku aku itu ada yang aspek pertama itu kan nggak bisa diobservasi ya Kak. Nah itu untuk pengerjaan di baik di apa yang naratif sama interval itu berarti di skip aja atau gimana Kak? Yang tidak bisa yang tidak bisa diobservasi itu. Kalau itu langsung aja sih di skip aja karena kan emang kalian mau ngamatin juga susah. Jadi ditulis aja tidak dapat diobservasi. Nanti di interval sama di naratifnya juga ditulis kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Iya. Kan yang di interval tadi ada indikator perilaku ya. Itu kalau misal di worksheet-nya itu nggak ada indikator perilaku gimana ya Kak? Terima kasih. Kan karena di variabel prosesil itu indikator perilakunya itu udah bisa diamatin secara langsung, jadi dia mengobservasinya pakai itu. Tapi kalau misalnya kalian berdasarkan teorinya itu nggak ada indikator, terus akhirnya kalian bikin perilaku yang diamati kan. Nah, kalian mengobservasinya pakai perilaku yang diamati aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Kak, izin tanya, kalau misalnya target perilaku yang diamati tadi itu berarti harus semuanya ditulis di interval ya Kak? Maksudnya ditulis di interval itu maksudnya ditulis di worksheet intervalnya atau gimana? Iya. Gitu. Iya, karena ini kan emang sebagai acuan kalian ya buat nulis nanti rating atau event juga pakainya ini. Jadi harus benar-benar ditulis sesuai dengan worksheet yang kalian pakai. Makanya harus benar-benar operasional perilaku-perilaku yang diamatinya. Oke Kak, terima kasih. Iya, ada lagi?
Berarti udah paham ya teman-teman buat pengerjaan modulnya? Ya Allah, paham Kak. Oke, untuk nanti konsul itunya nanti aku balas ya setelah ini. Aku periksa lagi worksheet target perilaku yang belum di ACC. Nah, buat yang udah di ACC itu udah bisa lanjut bikin naratif sama intervalnya. Terus mungkin karena ini masih banyak yang revisi, jadinya Sabtu jam itu ya deadline-nya, Sabtu jam 6 sore. Gimana? Siap, Kak. Baik, Kak. Siap. Iya, Kak. Ya udah. Ya udah kalau kayak gitu berarti nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah paham ya? Kak, untuk mau tanya untuk konsul setelah ini, Kak, misalkan udah nyoba ngerjain, itu bisa konsul ke Kanisa lagi via WA atau nanti akan diadakan Zoom seperti ini lagi, Kak? Nanti bisa lewat WA aja sih, kendala dari pengerjaan masing-masing kelompok itu kayak gimana. Untuk jamnya atau harinya bisa kapan aja, Kak, atau gimana? Oh iya, bisa kapan aja kok. Oke, makasih ya, Kak Nisa. Iya. Kak, ini yang Sabtu dua-duanya? Iya, Sabtu interval sama naratifnya dikumpul dua-duanya. Untuk yang naratif kalian pilih salah satu aja ya, mau anekdotal atau running. Ada lagi? Kak, aku izin bertanya, Kak. Iya. Mungkin balik lagi tadi yang tentang interval itu tadi Kakak bilang kalau misalnya tentang perilakunya itu ngambilnya 1-2 ya, Kak? Yang di perilaku tokohnya itu, yang tadi di contohnya dari worksheet-nya Bu Faiz juga. Oh. Kalau itu minimal per aspek itu ada 1 atau 2 perilaku sih, biar bisa menggambarkan kayak gitu. Oh, oke, Kak. Iya. Kalau misalnya lebih dari 2 gitu nggak apa-apa ya, Kak, berarti? Iya sih nggak apa-apa itu. Mungkin nanti kalian bakal ribet di observasi sama reliabilitasnya aja sih. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau lebih dari 2. Kalau misalnya sebenarnya ada 3 perilaku gitu, Kak, terus kelompokku ngambil cuma 1 atau 2 gitu nggak apa-apa, Kak? Atau harus ditulis semuanya? Jadi nanti dari worksheet target perilakunya sih, jadi kalian bikin aja langsung 2 di situ. Kalau emang mau mengobservasi 2. Tapi ini maksudnya masing-masing aspek ya, jangan misalnya variabel agresivitas yang kalian ambil cuma 2. Jadi harus masing-masing aspek tetap diiniin, tapi minimal 2 atau 1. Oke, makasih, Kak. Iya. Ada lagi? Ya udah kalau nggak ada, aku tutup ya itunya sesi konsulnya. Nanti bisa lanjut di WA aja chat aku kalau misalnya masih ada yang dibingungin. Untuk pengumpulan jadinya hari Sabtu jam 6 sore. Oke, Kak. Oke, ya udah. Makasih ya teman-teman. Nanti untuk konsul bisa lanjut lagi dan aku periksa lagi worksheet perilaku kalian yang masih harus direvisi.
Oh ya, mohon maaf karena Bu Faiz juga ya ngasih infonya kayak gitu. Jadi ya mohon maaf ya, dosen emang suka kayak gitu. Apa Kak? Nggak salah kakaknya. Nggak apa-apa, Kak. Kayaknya ibunya deh. Biril, salah Biril. Ya udah. Ya udah kalau kayak gitu aku tutup. Makasih ya teman-teman. Makasih, Kak. Makasih juga. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya. Makasih, Kak. Kak. Yesus. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Finish ya, Kak. Iya.